Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Linda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Alhamdulillah, walaupun tadi pagi sempat khawatir nggak bisa kesini. Gara-gara apa tuh? Karena saya lagi lewatin terus Pak sama elep. Oh iya. Nggak dia berangkut. Ya. Kirain tuh karena emang udah sepi gitu kan. Nah. Karena saya nyampe tuh jam 15 di tempat pendidikan motor. Sampai setengah 7 nggak dapat elep. Elep sepi, memang sepi banget. Akhirnya ada elep ini langganan tuh. Saya pikir mau ngangkut saya. Bu, udah Bu, pulang aja. Masih foto Bu. Oh, iya. Katanya saya aja muter-muter aja dari tadi gitu. Ada kemacetan di ini ya, di Macet hutan ya. banget, iya. Apa sih kecelakaan apa? Perbaikan gorong-gorong Hmm. plus kecelakaan. Jadi perbaikan gorong-gorongnya di sebelah kiri ke arah Indramayu, yang kecelakaannya tuh arah Jakarta. Jadi dua-duanya stuck. Oh, stuck banget ya. Kemarin kita waktu lokal karya orientasi itu Ibu sudah ada beberapa diskusi ya. Nah, kan kita ada diskusi tantangan belajar daring ya. Karena Ibu kan tahu ya sekarang pembelajaran guru penggerak ini kan daring gitu ya. Nah, ada kendala nggak sih Bu yang dihadapi? Selama Iya, pembelajaran daring kemarin ya selama kurang lebih 1 bulan ya. Ya. Gimana? Alhamdulillah sih kalau untuk tantangannya itu paling lebih ke jadwalnya. Jadwalnya. Nah, kalau kemarin itu memang alhamdulillahnya pada saat itu kan udah pas lagi libur ya kan Iya. Pak gitu. Jadi agak tenang gitu ya. Agak tenang ngaturnya, hanya saya tuh tantangannya karena jadwal daringnya tuh kadang suka mepet sama jadwal antar jemput anak. Gitu. Itu jadi kendala ya. Iya, jadi karena kebetulan saya tuh tinggal berdua aja gitu, karena suami jauh gitu. Jadi ya memang harus saya yang nganter jemput gitu. Jadi ya, ini gimana waktunya ini tapi dari harus on cam gitu, Betul. gitu. Yang Jadi jadi kendala itu ya. jadi paling di waktu aja sih. Nah, Bu, kita refleksi ya penerapan waktu pertama kan kita bahas tentang pemikiran KHD ya, diajarnya. Nah, refleksi penerapan perubahan kelas nih. Walaupun kan sebenarnya waktu kemarin kita masuk kalau di kelas pembelajaran di sini kan udah mulai libur ya. Tapi ini kita bahasnya adalah waktu itu masuk di pembelajaran kelas daring ya, yang Ibu ikuti selama kegiatan CGT. Nah, menurut Ibu ada perubahan pola pikir nggak sih setelah mengikuti kegiatan itu? Ada banget Pak. Gitu. Kalau menurut ini apa ya, kalau sebelum ikut pembelajaran itu kan saya mikirnya tuh masih kayaknya bahwa pembelajaran yang saya lakukan di sekolah itu kayak lebih ke pokoknya anak-anak tuh harus bisa gitu, IPA tuh gitu kan. Kayak semuanya tuh harus bisa gitu, nggak kayaknya tuh kalau ada yang nggak bisa tuh saya tuh kesel gitu, kok nggak bisa sih gitu aja gitu. Nah tapi setelah belajar itu kan ternyata anak-anak itu unik, different ya, diferensiasi ya, gitu kan. Nggak bisa saya ternyata memaksakan gitu, apa namanya, mereka itu harus bisa IPA, harus bisa matematika gitu, harus suka sama kelas saya, nggak bisa juga gitu kan. Waktu itu kan apakah memang karena nggak suka sama pelajarannya atau apa gitu Pak. Jadi lebih ke situ sih, lebih ke pola pikir saya bahwa ternyata anak-anak tuh nggak mesti harus semuanya bisa sama pelajaran saya. Mungkin mereka memang minatnya nggak di situ gitu. Mungkin memang kemampuannya atau potensinya bukan di IPA gitu. Itu juga saya lebih ke ini juga, pola pikir bahwa wah ternyata pendidikan itu tujuan utamanya itu adalah membangun budi pekerti, keselarasan gitu antara kemampuan kognitif gitu dengan perilaku gitu. Jadi sebenarnya itu yang justru yang paling penting gitu dalam tujuan pendidikan. Jadi lebih kalau misalnya ini anak-anak itu sebenarnya minat dan bakat ya, lebih ke arah situ sih ya. Nah, dihubungkan dengan perkembangan zaman ini kan, karena pendidikan zaman kita waktu misal sekolah dengan sekarang itu berbeda ya. Nah, menurut pandangan Ibu gimana tuh?
ininya kalau menurut ininya kan beda banget ya Pak ya, antara saya zaman saya sekolah sama zaman sekarang gitu kan. Nah ini kan berarti saya juga harus berusaha untuk menyeimbangkan gitu pembelajarannya gitu, menyesuaikan gitu antara pembelajaran yang zaman kan dulu suka melihat zaman lalu saya belajarnya kayak gimana sih gitu kan berdasarkan pengalaman. Ternyata kan saya harus mengikuti zaman sekarang. Anak-anak sekarang zamannya udah biasa megang gadget HP ya. Informasi itu gampang buat dicari gitu kan. Tapi pada saat itu juga saya harus mendampingi gitu, karena kadang-kadang mereka salah cari informasi gitu. Kemudian saya juga berusaha untuk mengimbangi gitu ya Pak ya, supaya bisa mengikuti perkembangan zaman gitu, nggak ketinggalan zaman lah ya. Muridnya ya. Jadi gurunya tuh harus sama-sama belajar ikut juga gitu. ya. Ikut belajar kan harus. Soalnya kan anak-anak biasanya udah lebih pintar ngedit video ketimbang saya gitu. Nah itu ya Bu, jadi ada banyak sekali ilmu baru ya pada saat kami mengikuti kegiatan pembelajaran daring dalam calon penggerak ini ya, pendidikan ilmu penggerak. Nah ada hal lain yang kemarin kita bahas waktu Loka itu tentang membuat portofolio. Dinda udah buat ya, nah, nanti tinggal linknya dikirim aja ke saya. Nah ada kendala gak sih dalam membuat portofolio digital itu? Kendalanya tuh awal-awal saya bingung mau menentukan mau apa aja yang saya tuliskan di situ gitu ya Pak. Kemudian template-nya yang kayak gimana sih gitu kan. Saya bingung apa aja sih yang harus saya tampilkan gitu kan di situ. Terus kan waktu itu kan saya udah dari template yang bawaan gitu kan. Saya kesulitan. Oh kok ini karena dia tampilannya YouTube kan, sedangkan saya YouTube-nya nggak di dimasukin Google Service di itu kan di email yang itu gitu. Tapi akhirnya setelah coba-coba gitu, lihat referensi juga gitu, akhirnya bisa buat. Jadi sekarang udah punya ya. Udah. Ya, walaupun nanti mungkin isinya mah tentang kegiatan ini aja sih, kegiatan CGP gitu. Jadi itu ada kegiatan apa kayak misalnya demonstrasi kontekstual apa dimasukin. Nah, tadi malam juga Pak Tubin ya udah ngirim linknya Pak ini portofolionya. Saya tuh senang kalau misalnya ada orang yang dulu diajarin waktu awal gitu ya terus bisa jadi, itu senang banget gitu ya. Bahkan lebih kreatif gitu ya, apalagi kayak Pak Mahmudin ngulik gitu orangnya. Gambarnya udah pakai ikon foto dia gitu. Gitu ya. Nah kemudian diskusi yang waktu semester waktu kegiatan kemarin adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah Ibu mungkin kemarin sudah berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian saya juga masih di bawah nih Bu, hal yang kemarin tuh ya, kan ini harus dibawa ya. Nah selama proses waktu kita Loka Karya ya sampai sekarang ini sudah berjalan hampir 1 bulan ya. Apa yang telah Ibu lakukan sebagai capaian selama 1 bulan pada saat ini ya? Contohnya misalnya dari lembaran-lembaran yang kemarin tuh, apa saja sih yang sebenarnya sudah bisa atau sudah Ibu ya, contohnya ya sambil ingat-ingat gitu. Ternyata kadang lucu juga gitu baca. Iya, ya ini ya. Iya. Jadi yang udah dilakukan gitu ya Pak. Yang sudah dilakukan selama 1 bulan. Kalau untuk yang pengembangan diri ya Pak ya, alhamdulillah sih maksudnya saya udah beberapa terakhir itu saya ikut kegiatan, memang sih suka nggak nyambung kegiatannya saya ikutin tuh Pak. Jadi tapi itu adalah sebagian usaha saya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Waktu itu sekitar 2 minggu yang lalu itu saya ikut kelas self
love for mom gitu. Jadi ya apa sih, itu kan menambah pengetahuan ya, pengetahuan. Wawasan saya untuk bisa lebih mencintai diri saya sendiri gitu kan gitu, supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik untuk keluarga gitu. Dan ternyata materinya itu bisa juga diterapkan untuk di sekolah gitu, karena bagaimana kan, karena ketika sayanya juga bisa mengelola emosi saya dengan baik gitu kan, di kelas juga saya nanti berpengaruh ya? gitu. Jadi nggak cuma hanya di rumah aja, tapi berpengaruh juga di sekolah gitu. Jadi saya suka ikutan kelas-kelas yang random gitu Pak. Tapi ya nggak apa-apa, itu sebagai salah satu menambah pengetahuan saja gitu ya. Terus ada apa lagi di sini yang misalnya diikuti oleh ibu gitu, selama 1 bulan? Lebih itu sih kan gitu Pak. Paling refleksi, karena jadi saya merasa di CGP itu saya diajarin banget untuk jadi orang yang reflektif. Jadi setelah kegiatan itu ya. Pak, setiap kegiatan tuh selalu ada refleksi. Nah itu akhirnya membuat saya merasa, wah ternyata refleksi itu penting penting sekali gitu, untuk melihat bagi apa yang sudah saya lakukan sudah baik atau belum gitu. Akhirnya kebiasaan refleksi itu juga membangun diri kita untuk jadi lebih baik itu sih. Jadi kayak refleksi lagi. Di rumah jarang kita mengadakan refleksi itu ya. Udah beres di kelas aja udah gitu ya. Paling cuma kayak gitu sih, tapi nggak benar-benar berusaha untuk dicari solusinya itu Pak. Kan sedangkan di sini kan ada tantangannya dicari solusinya gitu. Baik. Nah, dukungan nih dari pihak ekosistem sekolah terhadap ibu sebagai CGP ini bagaimana? Tadi saya udah dengar sih ya cerita dari Pak Haji Dodi bahwa dia sangat mendukung sekali guru-gurunya untuk ikutan kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, menurut ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sih kalau di sekolah kami itu mendukung, semua lapisan mendukung gitu. Bukan hanya dari Pak Haji Dodi, dari Wakasek, bahkan dari teman-teman semua tuh selalu mendukung. Jadi ketika misalnya ada minta tolong bantuan ini tuh pasti iya ayo ini gitu, bantulah gitu ya. Kayak misalnya ini teman-teman ya kan udah beberapa kali teman-teman yang udah ikutan tuh butuh audiens ya siap, kami siap ada gitu. Alhamdulillah semuanya mendukung. Hebatnya di sini banyak ya CG yang ikut CGP, ada berapa semua? Berarti total yang sudah GP-nya ada 4. Yang sedang pendidikan 4. 8 yang berarti berdelapan. Saya aja baru 3 orang guru penggeraknya. Ada yang ikut ternyata kan berat juga ya. Pendidikan guru penggerak kan ada tesnya segala macam. Nah, ada yang tidak lulus dari esainya aja udah tidak lulus gitu kan. Baik, kita lanjut. Nah, terkait masih ingat ya sih yang tentang harapan, kekhawatiran dan dukungan tuh mana yang masih ada ya? Yang ditempel itu tuh ya Pak ya? Oh iya. Ya, masih ingat? Nah, apa saja Bu harapan dulu diingat-ingat lagi. Harapannya tuh saya bisa ikut dengan baik Pak. Ikut artinya saya sehat, saya bisa all out gitu ya Pak, hadir gitu secara penuh gitu. Walaupun memang ada saja ya kendala. Ada saja. Kemarin lagi kemana tuh? Lagi jalan-jalan. Iya Pak, yang berkontrol itu saya ngantuk banget udah nggak konsentrasi. Karena baru nyampe. Gitu. Harapannya bisa lulus. Terus kemudian saya bisa menerapkan ilmu yang saya terima selama CGP itu
di lingkungan sekolah gitu bisa. Nah, kekhawatirannya sih, Khawatirnya tuh itu Pak, saya nggak bisa mengimplementasikan gitu secara konsisten gitu, karena kan takutnya tiba-tiba motivasinya mundur gitu kan, nggak terjaga gitu. Pengennya tuh saya sudah dapat ini ilmu itu tuh bisa saya implementasikan dengan baik gitu. Khawatir nanti pada saat perjalanan juga khawatir sakit juga, khawatir nggak bisa ngatur waktu gitu kan, antara jadi ibu, jadi istri, dan jadi guru ya. Memang apa ya, pilihan sih ya Bu. Kita ikut kegiatan ini kan pasti ada konsekuensinya ya. Memang masalah konsistensi itu ada beberapa sih ya. Apa ya, kalau bisa dibilang ada beberapa faktor, nggak hanya dari kitanya aja gitu kan, ada juga faktor dari eksternal gitu ya, yang membuat kadang kita tidak bisa konsisten. Nah, berikutnya setelah melakukan pembelajaran dari 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Setelah 1 bulan tuh. 1 bulan apakah menghilang gitu ya? Iya. Alhamdulillah sih, karena kemarin dari untuk waktu fasilitator juga untuk ruang kolaborasi itu sangat fleksibel. Untung memang dia punya. Iya, jadi saya juga bisa udah bisa ngatur range waktu, karena kan waktunya selalu seperti itu ya, kayak apa sih namanya, tepat gitu. Jadi nggak ada yang jarang miss gitu kan waktunya. Jadi kalau misalnya jadwalnya hari Jumat itu kita siang, pasti siang gitu. Kalau kita hari Senin waktunya sore, pasti sore. Jadi saya sudah bisa punya alternatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang harus menjemput anak dan lain sebagainya. Tentunya kita punya fasilitator yang mengerti yang mengerti kondisi, tidak harus oke aja gitu kan. Kita izin ada keperluan, baiklah gitu ya. Boleh gitu, bisa ini gitu. Kebayangkan kalau misalnya terus gitu kan. Nah, apa kekhawatiran Ibu sebelumnya ya? Tadi mungkin ada yang Ibu resahkan dan terjadi, atau belum atau tidak terjadi gitu. Yang tadinya kepikiran banget gitu kan. Yang kepikiran banget itu saya tuh ini ya Pak, resahnya tuh karena saya tipe yang introvert gitu. Saya tuh bahkan canggung gitu kalau berbicara di forum gitu kan. Nah, kadang saya tuh kalau bicara di forum itu udah ada di isi kepala saya, tapi saya tuh ngeplay nantinya gitu. Dan itu terjadi pas sekolah kemarin gitu. Pas saya harus presentasi itu di kepala udah ada, bahkan saya sudah tulis gitu Pak, ada gitu. Tapi saya tiba-tiba saya mau ngomong apa gitu, saking saya grogi banget gitu, karena memang gampang grogi gitu kalau ngomong di forum. Saya nggak terbiasa ikut, maksudnya nggak terbiasa aktif, memang tipe orang yang pasif gitu. Jadi ketika harus bicara itu saya bisa sampai harus gimana gitu. Tapi saya berusaha untuk mau kapan lagi sih, masa saya harus begitu aja gitu kan. Makanya berusaha untuk mencoba. Kalau misalnya memang ada yang kurang berhasil, makanya kayaknya aku kurang begini, saya evaluasi buat diri saya supaya nanti next kalau jadi pembicara lagi bisa lebih baik gitu. Lebih prepare lagi. Ternyata ada ya. Nah, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud selama 1 bulan ini nih Bu? Harapan Ibu ya waktu pertama kali masuk PGP gitu, terus sudah mulai terwujud nih gitu. Apa tuh harapan-harapan itu? Harapan saya tuh saya bisa merubah pola pikir saya. Alhamdulillah saya bisa lebih tercerahkan gitu, dan itu tuh benar-benar kayak membekas gitu ke saya gitu. Kemudian saya kan berharap juga dapat banyak pengalaman gitu ya dari teman-teman gitu. Awalnya saya takut ketika insecure gitu ya, Masya Allah teman-temannya udah keren-keren banget gitu, kenapa lah saya gitu kan.
tapi ketika bertemu dengan teman-teman gitu, nggak ada yang apa ya, berusaha menonjol gitu. Sama ya, intinya kita sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Dan saya bisa banyak mendapatkan ilmu dari teman-teman semua gitu. Itu sih yang bikin saya jadi semangat gitu Pak gitu. Terus ketemu sama Pak Dino sama Pak Septi yang ketika saya ngomongnya ngaco tuh saya enggak diam, kamu mah gitu gitu. Jadi saya tuh itu kan apa namanya, semangat gitu untuk terus mencoba ngomong, untuk berusaha terus ini gitu, mencoba untuk menguatkan pendapat walaupun sebenarnya pas mencet nggak ya, takut salah kan kayak gitu. Ternyata ketika masya Allah gitu, apa namanya, semua lingkungannya terkondisikan untuk belajar dan memperbaiki diri gitu. Jadi sekarang kalau ada loka semangat toh berarti. Semangat ada karena saya nggak usah pada sekarang baru tahu, iya ternyata loka karya enak ya. Nah, apa harapan ibu ya untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Ini pembelajaran bisa daringnya atau pembelajaran di kelas ini? Terserah ibu, silakan. Pembelajaran daring berarti pada saat CGP-nya? Ya, CGP-nya atau nanti pembelajaran di kelas gitu ya. Harapan saya pada saat misalnya saya lagi belajar di daring gitu ya, saya bisa dapat banyak ilmu, bisa lebih berkolaborasi dengan teman-teman, bisa menyerap ilmu dari semua teman-teman kelompok gitu ya, dari pengajar praktiknya, dari fasilitatornya, semuanya gitu. Sekarang udah alhamdulillah ya, kita kemarin dibagi kelompoknya nggak satu PP lagi ya. Nah bagus itu, baru biasanya mah kita begitu terus gitu ya, tapi jadinya kita tahu ya karakter orang, apa namanya, melatih kolaborasi sekali gitu. Kedepannya kalau buat di kelas saya bisa mulai sedikit-sedikit apa namanya, diterapkan merubah metode pembelajaran gitu, merubah cara saya bersikap dengan anak-anak kayak gitu, merubah pokoknya semua kayak pengen gitu dicobain gitu supaya siapa tahu berhasil. Nah sekarang bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan daring? Apakah mulai di sekolah ataukah di rumah? Gimana dari sekolah? Alhamdulillah Bapak mendukung banget. Kalau misalnya di sekolah, bahkan kalau ada teman-teman yang tidak memiliki fasilitas laptop itu bisa dipinjemin dari sekolah. Dan saya juga didukung banget sama Pak Haji Juhadi, ini wakasek kurikulum kami gitu. Sampai ibu waktu daringnya kapan gitu ya, jadi benar-benar mencocokkan jadwal saya ngajar sama jadwal apa namanya daringnya gitu, supaya saya juga nggak kepikiran ketika saya daring tuh nggak kepikiran di kelas kan Pak gitu. Jadi benar-benar sama beliau tuh dibuat jadwal saya itu nggak jarang ada di siang hari gitu, bahkan di hari Sabtu saya kosong gitu. Iya sama sekarang juga pada permintaan yang CGP sama PP tuh Sabtu Pak minta kosong Pak. Iya, padahal hari Sabtu kan saya mintanya Bapak nggak apa-apa saya setiap hari, yang penting pagi gitu. Jangan siangnya, tapi alhamdulillah yang satunya alhamdulillah kosong nggak ada. Jadi kalau pergi ke karya tuh nggak tenang ya, nggak kepikiran. Alhamdulillah didukung sekali. Nah sekarang bicara tentang tindak lanjut ya pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan ya yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras nantinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewan Tokoh? Nanti kan karena kan sekarang masih libur. Ada sisanya. Iya. Alhamdulillah saya sih inginnya berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Habib itu kan Bapak belajar itu kan bisa di mana aja. Nah saya pengen apa namanya belajar sama anak-anak di luar ruangan. Ketika misalnya pembelajaran IPA, ya, ayo sama-sama jadi nggak hanya mengamati di buku.
kalau bisa kalau kejauhan ya di lingkungan sekolah di gitu ya. halaman gitu. Lebih pengen juga banyak ngajakin mereka melakukan sesuatu supaya pengalamannya lebih bermakna ya Pak ya. Jadi praktikum gitu, nyobain dari ya yang alat-alat yang sekiranya bisa Di sini ada lab. ada Pak. ada sih, tapi di alih Kelas. karena nanti sebenarnya ada Pak, ini kan Pak udah dapat, cuman nanti kan mau ada renovasi, jadinya tadinya mau di lab itu yang digunakan ternyata dipakai kelas dulu ya. Karena mau ada renovasi, kalau semester kemarin kita sempat belajar di situ di lab. Tapi guru kan punya cara lah ya, Ya, gimana caranya bisa bawa ke sana labnya gitu. Makanya kayak gitu, ingin bisa lebih memahami karakter anak-anak gitu, supaya ya itu saya nggak seenaknya gitu menyamaratakan kemampuan siswa gitu. Kalau semester ini ibu masih jadi wali kelas. Kelas kan biasanya lebih mengetahui karakter siswanya dibandingkan guru yang tanpa wali kelas gitu. Nah, sekarang apa saja pembelajaran yang ibu dapatkan dari modul ya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini yang mendorong ibu melakukan perubahan? Apa saja? Yang pertama itu tentang semboyannya Ki Hajar Dewantoro itu Pak, yang bahwa guru itu harus bisa jadi teladan. Berat juga ya itu. Buat saya bahwa ternyata Masya Allah gitu ya, setiap apa tingkah laku, bahkan bukan cuma kemampuan saya dalam mengajar aja di gitu, kelas ya, tidak hanya di kelas ya, tapi kan kesehariannya kita saya harus mulai dari berpakaian, harus menjadikan dari contoh ucapan gitu, juga dari ya, ucapannya, tingkah laku kita. tingkah lakunya. Kadang saya juga ya, kalau kita berbuat ini tuh ya, kita tuh ternyata harus digugu dan ditiru gitu, dan itu jadi kayak semacam teladan gitu ya. Kalau kita jelek, gurunya tuh gitu aja. Betul gitu kan Pak, kalau sayanya Mas gimana? Muridnya juga mau rajin gitu kan. Terus yang kemudian yang harus saya bisa memberikan inspirasi gitu, menuntun mereka untuk menemukan cita-cita, keinginan, kemauan untuk belajar. Dan yang buat saya itu Masya Allah sekali gitu kan Pak ya, bagaimana anak-anak dengan kondisi anak-anak yang sekarang gitu ya, minat belajarnya cukup rendah gitu kan, itu untuk memunculkan itu benar-benar PR banget gitu. Terus yang terakhir adalah memberi motivasi, pengen banget bisa jadi motivasi, bisa menginspirasi anak-anak supaya bisa meraih kehidupannya yang selamat dan bahagia itu. Apakah ibu misalnya setuju ya, misalnya saya tuh berhasil kalau mendidik murid saya itu jadi orang yang sukses gitu, atau kan misalnya saya tuh lebih suka murid bukan hanya sukses tapi kadang ada juga yang tidak ketemu lagi dengan gurunya boro-boro nyapa gitu. Menurut ibu sih gimana tuh? Kalau saya lebih suka ketemu sama murid yang walaupun dia biasa aja tapi nyapa gitu ya. Dengan saya ibu gitu. Ya. Kadang-kadang kan ada apa ya ketemu pintar ya dulunya gitu, pintar. Ketika ketemu sama saya, ya ampun. Acuh gitu ya. Kadang suka sedih gitu ya Iya. saya gitu. Tapi kalau misalnya walaupun ya harapannya sih semua guru pasti pengennya anak-anak tuh semuanya sukses ya Pak ya. Tapi kan itu bahwa kata HD itu kan harus selaras gitu antara perilaku dengan kompetensinya gitu. Seharusnya semuanya bisa jadi yang selaras itu antara budi pekertinya dengan semuanya. Nah, bagaimana sekarang responnya peserta ibu nanti dan atas perubahan yang dilakukan, bagaimana ibu melihat respon tersebut? Nanti kan karena sekarang belum ya, nah, nanti ke depannya gitu, kira-kira apa yang akan ibu lakukan itu mendapat respon positif atau negatif kira-kira? Harapannya sih dapatnya positif ya Pak ya. Itu harapannya sih positif. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum merespon dengan positif ya harus dicari ininya ya. Apa namanya?
permasalahannya ya, ya penyebabnya. Apa, dan semoga saya bisa mengatasinya supaya bisa jadi lebih baik lagi. Nah sekarang apa hal yang sudah baik ya menurut Ibu yang sudah baik dilakukan gitu ya di kelas gitu, dan apa saja yang perlu perbaiki ke depannya? Yang sudah baik di kelasnya, menurut Ibu? Menurut saya sudah cukup baik dalam memberikan beberapa metode pembelajaran. Jadi saya membosankan lah ya, tidak terlalu monoton harus selalu di kelas gitu ya, jadi ngajar. Saya juga kadang-kadang ngajak, kalau memang materinya itu cocok untuk di luar, saya ajak mereka keluar gitu. Kalau memang praktikum ya praktikum kayak gitu. Kalau misalnya ada games gitu ya, kadang itu tuh Pak bikin games kayak kartu gitu, gitu, atau kayak ular tangga kayak gitu. Jadi berdasarkan permainan kayak gitu. Joyful learning. Nah, tapi yang masih kurangnya itu adalah bagaimana saya mengelola kelompok gitu. Menurut saya, ketika saya kadang-kadang mereka berkelompok ya, betul. Saya ketika ngurus kelompok ini terus sananya awur-awuran gitu kan. Kan kadang apalagi kalau di luar kan susah gitu ya. Kalau di luar itu memforensikkan, kadang-kadang ada yang satu heboh gitu ya. Satu diem aja ya, nggak mau ngobrol ya teman-teman gitu kan. Sampai akhirnya ketika yang pusing itu kalau merekanya sudah biasa melakukan pembelajaran berkelompok terus kayaknya biasa diem, itu yang agak-agak ini nggak mau bu, dianya diem aja gitu. Itu yang agak-agak berusaha merangkul anak-anak untuk bergabung dengan yang lainnya gitu. Kondisi itunya sih yang susah. Kemudian saya tuh udah berusaha membuat kesepakatan di kelas sudah membuat kesepakatan di kelas, cuman kadang nggak konsisten gitu. Anak-anak tuh ininya gitu, menerapkannya gitu. Jadi kadang ada yang padahal dia sendiri kan yang buat kan sama-sama gitu kan di awal gitu. Kan kalau saya boleh makan, boleh makan. Kalau di kelas saya boleh makan, boleh minum. Karena kan saya juga kadang haus gitu. Jadi boleh makan, boleh minum gitu. Tapi ya kadang-kadang tuh kayak gitu. Karena boleh makan, boleh minum, jadi apa namanya? Bu, keluar dulu ya gitu. Terus itu yang jadi nggak konsentrasi malah nanti. Jadinya tuh kayak berarti ada yang harus diperbaiki ya supaya nanti pembelajarannya lebih baik lagi. Nah sekarang perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, Ibu kan sudah membuat jurnal refleksi ya, sudah membuat untuk refleksi sendiri. Maaf saya evaluasi ya, Ibu udah bikin jurnal. Cuma sekali-kali coba pakai yang jurnal refleksi yang misalnya 4F tuh, dicoba masukin tag gitu kan, terus terakhir sampai future gitu. Nah cobain masukin. Jadi kita mencoba pakai jurnal refleksinya pakai format gitu ya. Selama ini ya memang paling enak mah tulisan aja sih sebenarnya, tapi ternyata ada panduannya, ada cara-cara. Nanti Ibu masukin. Kita break dulu.